Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, begitu pula waktu luang yang mana kita gunakan dalam ketaatan kepadanya, yaitu mengkaji firman-firman Allah beserta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Karena sejatinya kita bisa menggerakkan atau melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid, menunaikan kewajiban kita, tidak lain dan tidak bukan karena iman kita kepada Allah. Begitu pula kita duduk di majelis ilmu karena iman kita kepada Allah, yakni pertanda bahwasanya bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dari amal ketaatan kepada Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan atau amal soleh kita di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari ini, sudah lama kita libur ini ya, 2 atau 3 kali Pak? 2 kalian ya, 2 bulan. Alhamdulillah bi'idznillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu Al-Faslul Tsalits. Ini pembahasan yang sangat penting yang mana dilakukan atau kita lakukan di setiap waktunya, di 5 waktu, yaitu adabul adzan. Adabul adzan. Jadi cara bacanya, kalau jangan baca bahasa Arabnya, adabul adzani. Jangan sampai dibaca adabul adzani. A-nya pendek, adabul adzan. Kalau dibaca pendek, adabul adzan, ini adab-adab adzan. Kalau kita panjangkan, adabul adzan, ini jamak atau bentuk banyak dari udhunun, dari telinga. Maka kalau kita baca panjang, adabul adzan, yaitu adab-adab telinga-telinga. Jadi penting dalam bahasa Arab itu panjang pendeknya itu sangat penting sekali. Nah, jangan sampai keliru di sini, yaitu adabul adzan, adab-adab adzan. Maka di sini yaitu perlu sekiranya kita mengetahui adab-adab adzan, dan diperuntukkan di sini untuk muadzin. Saya mau muadzin di sini ya. Siapa? Pak. Belum ada. Muadzin tetap. Berarti siapa yang paling coba datang ya? Insyaallah. Fastabiqul khairat ini. Ya kalau bisa ada ya. Supaya tepat waktu. Tidak telat, jadi tidak saling andalin. Ya, sudah ada, padahal tidak ada.
Khawatirnya karena sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi sampai saya yang adzan. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan adab-adab adzan, kita langsung yang pertama. Ini poin yang pertama, yaitu berkaitan erat dengan muadzin. Ya, muadzin, kemudian orang yang mengumandangkan adzan, kemudian orang yang mendengarkan adzan. Adapun yang pertama ini adab-adab adzan untuk muadzin. Yang pertama adalah an-niyatus shalihah. Hendaklah niat muadzin, ya orang yang mengumandangkan adzan itu as-shalih, shalihah. Apa, Pak? Benar niatnya. Bukan niatnya mengharapkan apa? Mengharapkan gaji bulanan atau mengharapkan dia muadzin, dia niatkan supaya disiapkan tempat tinggal. Bahkan di sini disebutkan jangan sampai niatnya itu nailu manzilatin ijtimaiyah, yaitu bahkan menginginkan kedudukan yang tinggi di masyarakat. Maka niatnya sudah menyimpang, ya. Jadi murni niat kita ketika adzan atau muadzin itu niatnya benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan muadzinnya dibayar, gimana Pak hukumnya? Iya. Kalau misalkan muadzinnya ini minta, saya terus yang adzan, sebulan saya adzan, berarti saya harus dibayar. Apakah boleh muadzin minta seperti itu? Atau boleh dia mengharapkan seperti yang kita sebutkan tadi, ar-ratib? Maka tidak boleh, kecuali memang sudah ada ketetapan, ya, ada ketetapan dari yayasan, misalkan yayasan masjid, bahwasanya setiap bulan disisihkan untuk muadzin atau disisihkan untuk imam, ya, maka di sini tidak mengapa. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, yaitu wa qad qala sallallahu alaihi wasallam mabniyan mubinan fadlul adzan, keutamaan adzan, keutamaan orang yang mengumandangkan adzan. Beliau bersabda, al muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Jelas hadis ini. Keutamaan orang yang mengumandangkan adzan, al muadzinuna atwalun nas a'naqon, orang yang mengumandangkan adzan itu atwalun nas a'naqon. Apa namanya a'naq, Pak? A'naq apa artinya? Ini unukun. Apa arti ini? Unuk, lehernya, ya. Bahwasanya orang yang menggunakan adzan adalah orang yang paling panjang nanti lehernya pada hari kiamat. Karena di hari kiamat ada orang yang tenggelam disebabkan apa? Keringatnya banyak, ya. Sehingga keutamaan orang yang muadzin adalah dia dipanjangkan lehernya pada hari kiamat. Jika ada pertanyaan, sampai kapan kita atau sampai kapan berapa lama kita adzan sehingga kita mendapatkan keutamaan itu? Ada yang menyebutkan, para ulama menyebutkan sampai dia adzan berturut-turut 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi intinya selama mungkin, bukan sebulan, 2 bulan, tapi lebih dari itu. Dia sudah ditetapkan sebagai muadzin, ya. Jadi keutamaannya adalah dia akan dipanjangkan lehernya nanti pada hari kiamat. Begitu pula di sini disebutkan wa hadzara sallallahu alaihi wasallam min iltimasid dunya bil adzan. Beliau memperingatkan agar tidak mengejar dunia dengan adzan ini, sangat diperingatkan sekali. Kemudian beliau bersabda, wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajran. Dan pilihlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Bisa enggak, Pak, kira-kira? Ada enggak jamaah kita di sini yang
sukarelawan yang niatnya ibadah, tidak diupah. Kalaupun ada, alhamdulillah. Jika memang beliaunya membutuhkan, ya bisa dikasih setiap bulannya. Tapi kalau memang ada yang niatnya memang ingin membantu masjid dan niatnya ingin beribadah kepada Allah, maka itu lebih baik ya dipilih. Makanya sebelum panjenengan membuka lowongan muadzin ya untuk musalla, ditanya dulu jamaahnya. Apa ada yang bersedia apa enggak? Kalau ada yang bersedia, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada, maka dicari. Ya. Karena penting sekali. Maka di sini disebutkan bahwasanya fahadha isyaratun ila anna al-muadzina yanbaghi lahu al-ihtisab fi adhanihi. Maka sepantasnya bagi muadzin adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan atau berupa gaji. Akan tetapi di sini wa in jawwaza ba'dul ulama an ya'khudha ma yufriduhu lahu waliul amri liqa'ul ihtibas 'alal adzan. Bahkan di sini sebagaimana kita katakan tadi, bolehnya mengambil upah dari adzan itu jikalau upahnya sudah ditentukan dari yayasan, dari musalla misalkan. Tidak mengapa, dibolehkan. Sebagian ulama berpendapat dibolehkan mengambil upah dari adzan dengan syaratnya yaitu yayasan atau pengurus masjid sudah menentukan rotibnya, yaitu gajinya per bulan tanpa beliaunya yang minta, tanpa minta, Pak. Ya, tanpa minta. Jangan ditanya, Pak. Panjenengan minta berapa per bulannya? Ini sebenarnya kurang tepat, ya kurang tepat. Ditentukan saja. Ya. Jika dirasa kurang, panjenengan yang nambahkan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah adab yang kedua bagi muadzin, yaitu ta'ahudul waqti. Maka di sini pentingnya mencari atau menentukan muadzin tetap. Ta'ahudul waqti, menjaga waktu. Muadzin itu tugasnya menjaga waktu. Jangan sampai telat. Masjid sebelah sudah qomat, di masjid kita belum adzan. Maka warga sekitar atau jamaah bingung, ini sudah adzan atau belum? Tiba-tiba sudah qomat, sebelah qomat, terus kita mau adzan kadang sungkan atau ragu-ragu, akhirnya ya qomat saya tanpa adzan. Makanya di sini pentingnya menentukan muadzin tetap, yaitu agar ta'ahudul waqt, menjaga waktu itu. Menjaga waktu sholat biar tepat. Tutut langsung adzan. Ya. Nah, apalagi maghrib atau apalagi subuh, maghrib misalkan orang puasa kan, kalau didengarnya masjid tetangga sudah adzan, tapi saya ngikut adzannya mushola kita saja, baru buka puasa misalkan, ternyata nggak adzan, ya kan ragu gitu kan. Terkadang ada yang seperti itu. Ya. Nah, di sini yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muadzin itu adalah orang kepercayaan kaum muslimin. Muadzin adalah kepercayaan kaum muslimin, umana. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'dzinuna umana'ul muslimina ala salatihim wa hajatihim. Para muadzin adalah orang kepercayaan kaum muslimin atas salat dan hajat-hajat mereka. Makanya jikalau muadzinnya sudah adzan, berarti kita sudah yakin, kita percaya muadzinnya itu sudah tepat waktu. Kita yakin, oh ini sudah waktunya zuhur. Buktinya itu di musalla atau di masjid adzan. Terkadang orang bingung, oh jamnya ini belum asar, tapi kok sudah adzan. Mungkin muadzinnya baru bangun tidur. Ya. Tetapi yang paling utama adalah bahwasanya ketika muadzin adzan, mengumandangkan adzan, itu menandakan yaitu kepercayaan kaum muslimin bahwasanya sudah tiba
waktu sholat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinuna umana'ul muslimina ala fitrihim wa sahurihim. Bahwasanya para muadzin itu adalah kepercayaan kaum muslimin ala fitrihim, terhadap waktu berbuka, wa sahurihim, begitu pula sahur mereka. Kalau azannya tidak tepat waktu, misalkan subuh, ternyata sudah azan duluan, belum kelihatan fajar shadiq, maka sahurnya seharusnya masih bisa untuk sahur, tetapi karena sudah azan sehingga dia tidak bisa sahur. Penting di sini muadzin itu melihat waktu, yaitu jam, ketentuan atau jadwal sholat itu penting sekali, ya, agar azannya tepat waktu. Tapi sekarang otomatis otomatis, apalagi pakai pakai elektronik, yaitu internet, insyaallah sudah tepat waktu sesuai. Kemudian adab yang ketiga bagi muadzin adalah an yakunal muadzinu husnas sauti. Nah ini dia, hendaknya muadzin itu memiliki suara husnus saut, suara yang bagus. Kalau suaranya kurang bagus, terkadang orang nggak mau dengarkan azan. Bahkan ke masjid pun kurang daya tariknya kurang. Ya. Ini musola ini adzannya bagus-bagus ini. Jadi orang dengarkan akan khusyuk. Kemudian dia menjawabnya juga enak. Kalau adzannya orang yang adzan ya asal-asalan, bahkan terkadang orang kesel, ya. Kesal mendengar azan yang kurang bagus terkadang. Atau bahkan imamnya, misalkan imamnya juga sama. Kalau imamnya bagus, fansnya banyak ya kadang. Akhirnya jamaah itu ramai ke masjid, terkadang seperti itu. Ya. Jadi dia ada syiarnya di situ, daya tariknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakum ma'a Bilalin, fa'alqi alaihi ma ra'aita, falyu'adzin bihi fa innahu anda minka sautan." Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini adalah beliau yang bermimpi lafaz adzan, ya. Sehingga baginda Rasulullah SAW memerintahkan beliau, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini memerintahkan beliau untuk memilih Bilal sebagai muadzin, karena suara Bilal itu lantang, jelas dan bagus, ya. Maka beliau mengatakan, pergilah menemui Bilal, fa'alqi alaihi ma ru'aita, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Kita ulangi sekali lagi, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini adalah beliau yang bermimpi terkait lafaz adzan, diwajibkannya adzan, lafaz adzan itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau untuk mengajarkan siapa? Mengajarkan Bilal. Falyu'adzin bihi, suruhlah ia mengumandangkan azan dengannya. Fa innahu anda minka sautan, karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada kamu. Jadi terkadang suaranya kecil, ini orang yang masih tidur pun enggan terkadang bangun, tapi suaranya kalau kenceng suaranya, orang yang tertidur lelap jadi bangun. Ya. Usahakan ketika adzan, siapapun yang adzan yang saat ini, yaitu mengeraskan suaranya ketika adzan. Adzannya jangan bisik-bisik. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kita singkat karena banyak ini. Satu kali pertemuan kita usahakan satu etika atau satu adab itu selesai. Yang ketiga al-adabut tsalitsu, al-adabur rabi'u, yang keempat at-thaharatu. Nah, di sini pentingnya at-thaharah bagi muadzin itu bersuci, yaitu berudu. Ketika setelah adzan itu bisa langsung sholat, sehingga mendapatkan keutamaan
seperti keutamaan yang didapatkan oleh Bilal. Baginda Rasulullah SAW menceritakan kepada Bilal bahwasanya beliau mendengar apa? Terumpanya Bilal itu di surga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, amalan apa yang istiqomahkan, yang diamalkan sehingga suara terumpanya itu terdengar di surga. Maka Bilal mengatakan dia selalu menjaga wudunya. Tidak hanya menjaga wudu di situ maksudnya. Setiap dia mengulangi wudu, setelah berwudu apa yang dilakukan? Salat 2 rakaat. Jika memungkinkan panjenengan setelah berwudu kemudian langsung salat 2 rakaat, maka itu lebih baik. Kalau tidak memungkinkan, ya jenengan tetap jaga salatnya, jaga wudunya. Jenengan bisa baca Quran, bisa berzikir dalam kondisi suci, maka itu lebih afdal, lebih utama. Kemudian yang kelima, al-adzanu min makanin murtafi'in, mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi. Ini zaman dulu ya Pak ya, yaitu mengumandangkan adzan dari tempat tinggi zaman dulu. Kalau sekarang sudah mudah ya, adanya speaker, tidak perlu ke berapa lantai 2 ya atau lantai 3 untuk adzan. Sekarang sudah ada speaker. Jadi usahakan berarti di sini kita kondisikan di zamannya mengumandangkan adzan menggunakan speaker, ya pengeras suara, supaya kaum muslimin mengetahui bahwasanya sudah datang waktunya sholat, sehingga mereka bersiap-siap menuju ke masjid. Terkadang kaum muslimin lalai diakibatkan tidak ada suara azan, tidak tahu ini sudah waktunya sholat atau belum. Terkadang masih bingung. Tapi kalau sudah terdengar azan, mereka akan langsung, oh sudah datang waktu sholat. Sekarang tinggal keimanannya itu menggerakkan dia ke masjid atau tidak, langsung sholat atau tidak, tergantung imannya itu, ya, besar imannya atau kecil imannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, al-adabus sadis, al-adzanu qa'iman, bagi muadzin mengumandangkan azan dengan berdiri. Adab yang keenam bagi muadzin adalah mengumandangkan azan dengan berdiri, tidak dengan duduk Pak. Atau jenengan saya azan dengan santai atau sambil sanderen santai Allahu Akbar. Itu bukan adabnya. Boleh saja tapi bukan adab. Ya, kalau ya kurang sopan. Ya adabnya muadzin hendaklah berdiri. Ibnul Munzir rahimahullahu taala mengatakan di sini, kenapa muallif atau pengarang kitab ini Syekh Sayyid Nadam masukkan bahwasanya mengumandangkan azan bagi muadzin haruslah berdiri, yaitu ajma'a kullu man yahfadhu anhu al-ilm anna sunnah an yu'adzina al-muadzinu qa'iman, bahwasanya seluruh ulama bersepakat tentang disunnahkannya muadzin berdiri ketika mengumandangkan azan. Ya, semua ulama bersepakat. Kemudian al-adabus sabi', adab yang ketujuh bagi muadzin, raf'us sauti bil adzan, mengangkat suara ketika mengumandangkan adzan. Tadi sudah kita singgung, yaitu raf'us sauti bil adzan, mengangkat suara ketika mengumandangkan adzan. Ya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, yaitu memilih Bilal, karena Bilal suaranya lantang, yaitu keras. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kana Bilalun idza adzana wada'a usbu'aihi fi udunaihi. Maka ketika muadzin itu mengangkat atau mengeraskan suaranya ketika azan untuk menyeru salat sehingga dapat didengar dengan cara, ada caranya Pak, agar suaranya itu semakin lantang. Di sini karena Bilalun, dahulu Bilal idza adzana, apabila hendak azan, wa du'a usbu'aihi fi udunaihi. Bilal itu meletakkan kedua tangannya di mana? Kedua telinganya.
tutup telinga sehingga suara akan semakin keras, terdengar keras di luar. Kalau terbuka, ya anginnya kan ya. Sehingga adabnya itu yaitu cara mengangkat cara agar suaranya semakin keras ketika mengumandangkan azan, yaitu sunnahnya ditutup ininya, kedua telinganya. Ya. Adapun bahwasanya tujuan meletakkan kedua jari di telinga adalah dalam rangka membantu meninggikan suara, membantu meninggikan suara. Nah, kemudian al-adabut tsamin, adab yang ke-8 bagi muadzin, yaitu syaf'ul adzani wa itarul iqamati, menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Jelas insyaallah. Menggenapkan lafaz azan maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbarnya itu 2 kali sampai seterusnya 2. Yang terakhir Allahu Akbar sekali, la ilaha illallah sekali. Itu menggenapkan. Kemudian yang iqamahnya mengganjilkan iqamah ya, seperti ya 1 kali semua ya, satu kali semua. Ya, hadisnya yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu an, umira Bilalun an yashfa'al adzana wa an yutiral iqamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Bilal untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Al-adabut tsamin, yang ke-9 bagi muadzin ini, yaitu luzumus sunnati fil adzan, harus mengikuti sunnah dalam adzan. Harus mengikuti sunnah dalam adzan. Mana sunnah yang dimaksud? Maksudnya adalah an yalzimal muadzinu sifatal adzani wal iqamatil waridati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yalil adzan. Yaitu bahwasanya ketika adzan, kenapa di sini harus mengikuti sunnah dalam adzan? Yaitu maksudnya adalah hendaklah muadzin itu ketika adzan melafazkan lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa dibuat-buat. Ya. Kalau sudah yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan tetapi diganti. Yang keduanya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd misalkan, maka ini tidak ada sunnahnya. Ya, yang ada sunnah yang sebagaimana yang sering dikumandangkan itu. Ya, makanya luzumus sunnah fil adzan, harus mengikuti sunnah dalam adzan. Begitu juga dalam iqamah. Iqamahnya ya ganjil semua. Ya, ganjil semua. Kemudian di iqamah menambahkan setelah hayya 'alal falah, yaitu qad qamatis shalah. Yang ke-10, adab yang ke-10, tarji'ul adzan, yaitu tarji'. Mana tarji' adalah, sebutkan di sini, wa mana tarji' fil adzani an ya'tiyal mu'adzinu bisyahadatain awwalan bi sautin munkhafid thumma yarfa'u biha sautahu. Maksudnya tarji'ul adzan di sini adalah bahwasanya muadzin ketika mengumandangkan atau membaca syahadatain, syahadat yang pertama itu suaranya rendah, baru syahadat yang kedua suaranya tinggi. Jadi pengulangannya itu, pengulangannya misalkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian keduanya lebih panjang lagi, asyhadu an la ilaha, lebih panjang. Jangan sampai kebalik. Ya. Yang pertamanya panjang, yang keduanya itu pengulangannya pendek. Makanya kalau bisa latihan ya, latihan, dan usahakan iramanya sesuai. Tidak terlalu dibuat-buat sehingga orang yang mendengarnya pusing ya. Seperti irama lagu-lagu misalkan. Bahkan ada di pondok dulu ada irama ustadznya sampai bilang ke muadzinnya itu, kamu tidak boleh adzan lagi
Kenapa? Karena irama yang kamu gunakan irama dangdut. Ya. Karena suaranya ya mendayu-dayu tapi ya kayak terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat, berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan. Ingin keren tapi tidak terlihat keren. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian yang ke-11 adab bagi muadzin, yaitu orang yang mengumandangkan azan. Iltifatul muadzini yaminan wa yasaran. Ya, di sini kita sampaikan intisarinya, Pak ya. Bahwasanya iltifatul muadzin, iltifat ya menoleh, iltifat itu artinya menoleh. Iltifatul muadzin yaminan wa yasaran. Muadzin itu menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Kira-kira ini kapan, Pak? Kapan muadzin menoleh ke kanan dan kapan muadzin menoleh ke kiri? Ya. Yang sudah sering dilakukan. Kapan, Pak? Nah, sahih. Kita bacakan di sini bahwasanya muadzin boleh menoleh ke kanan ke kiri ketika mengucapkan boleh menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan boleh menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Jelas sampai di sini, Pak? Baik. Hadisnya ada di sini. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 adalah adab yang bagi muadzin ini ya, bagi muadzin. At-tathwib. At-tathwib fi adzanis subhi. Apa makna at-tathwib? Bima'na an yaqul al-muadzinu fi adzanis subhi ba'da hayyi 'alas shalah. Ay ba'da hayyi 'alas shalah. Maknanya tathwib itu muadzin mengucapkan setelah mengucapkan atau mengumandangkan hayya 'alas shalah ketika waktu subuh, mengucapkan as-shalatu khairun minan naum. Nah, ini kapan diucapkan? Nanti akan disebutkan di sini. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Mahdhurah namanya radhiyallahu an, hendaklah ketika azan subuh itu setelah hayya 'alas shalah mengucapkan as-shalatu khairun minan naum. Kemudian yang ke-13 sudah sering dipraktikkan, soalnya kita lanjut. Yang ke-13 al-adzanul awwalu lil fajri lailan. Nah, di sini tempat as-shalatu khairun minan naumnya itu, bahwa azan pertama sebelum fajar pada malam hari. Ya. Jadi yang adab yang ke-13 ini terkait azan, bahwa adanya azan pertama. Adanya azan pertama sebelum fajar. Sebelum datang waktu salat subuh. Ya. Kalau bisa diterapkan fadhol. Tapi kalau tidak bisa diterapkan maka cukup azan subuhnya. Kalau panjenengan khawatir ada ini ajaran baru, hal baru ini. Karena manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya. Padahal ada dasarnya, landasannya, tapi karena belum tahu sehingga menganggap baru dan tidak ada landasannya. Ya, maka para ulama mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu sering memusuhi sesuatu yang baru bagi mereka. Ya. Bagaimana di sini ada azan pertamanya, Ustaz? Satu aja. Ya. Nah, maka di sini ketika azan subuhnya silakan. Kalau panjenengan azan pertama sudah membaca as-shalatu khairun minan naum, maka nanti salat azan subuhnya, azan fajarnya itu tidak perlu lagi. Ya. Kalau tidak ada azan pertama maka silakan dibaca as-shalatu khairun minan naumnya setelah hayya 'alal falahnya itu. Nah, ini yang berkaitan dengan muadzin. Sekarang adab yang ke-14 ini mulai ke-14 terusnya berkaitan, yaitu bagi yang mendengar azan. Adab bagi yang mendengar azan.
yaitu at-tardidu khalfal muadzin. At-tardid, menirukan ucapan azan muadzin. Maka hukum azan itu sunnah, menjawab itu wajib. Dan bagi orang yang mendengar azan, at-tardid, menirukan ucapan azan muadzin, yaitu landasannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa falyaqul ay faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar suara azan atau kumandang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Illa, kecuali apa? Ucapan hayyalas shalah, hayyalal falah, maka kita ucapkan apa di sini? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Ya, karena iman kita menjawab panggilan tersebut karena kekuatan dari Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka begitu pula disunnahkan menirukan ucapan muadzin ketika membaca pada adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Maka kita jawab sama. Tidak perlu atau jangan kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak, tetapi tetap jawabnya as-salatu khairun minan naum. Tetap imamnya muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum misalkan. Maka kita jawab as-salatu khairun minan naum. Tetap. Ya. Kemudian yang ke-15, bagi yang mendengar azan. Di sini mungkin ini hal yang baru atau sudah pernah dengar. Qaul wa ana inda tasyahudil muadzin, yaitu ucapan wa ana, dan saya juga ketika muadzin mengucapkan syahadat. Ketika muadzin mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab wa ana. Boleh sampai di situ, boleh juga dilanjut wa ana asyhadu an la ilaha illallah, atau boleh juga sama asyhadu an la ilaha illallah. Jadi 3. Yang pertama wa ana, yang kedua wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita kembalikan ke kaidah bahasa Arabnya, di sini wa ana asyhadu, pengulangan kata domir masukkan ke fiil ini menunjukkan takkid, bahwasanya benar-benar ya bersaksi seperti itu. Wa ana asyhadu. Jadi kita ulangi sekali lagi. Di sini bolehnya menjawab ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pula, yaitu syahadatain, kita jawab wa ana. Cukup sampai di situ juga bisa. Dan saya juga, maksudnya saya juga bersaksi. Yang kedua boleh wa ana asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fahimtum? Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Yang ke-16 untuk bagi orang yang mendengarkan azan, yaitu as-salatu 'alan nabi. Di sini kita dianjurkan setiap muslim hendaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ya, setelah azan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Tsumma sallu alayya. Kemudian setelah azan itu berselawatlah. Ya, berselawatlah kalian kepadaku. Jadi maksudnya adalah doa setelah azan. Kita lanjutkan yang ke-17 ini pas, yaitu zikir setelah azan. Jadi kewajiban bagi orang yang mendengar azan yaitu zikir setelah azan. Yang ke-18 az-zikru ba'dal azan, zikir setelah azan. Maka di sini ada 2 disebutkan di sini zikir setelah azan.
Yang pertama zikir setelah azan. Ini yang pertama hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mana azan terlebih dahulu atau masih lanjut? Lima menit lagi insyaallah selesai. Gimana? Lanjut? Azan dulu, fadhal. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yaitu yang ke-17 di sini az-zikru ba'dal adzan. Zikir setelah adzan. Di sini tidak disebutkan adanya az-zikru qoblal adzan. Zikir sebelum adzan. Itu tidak ada. Misalnya panjenengan mau adzan, bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Atau panjenengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, maka tidak ada. Adanya itu zikir setelah adzan saja. Ya. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa zikir setelah adzan, yaitu Allahumma rabbaha, ya Allahumma rabba hadhihi da' wa tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Hafal insyaallah Pak ya. Coba panjenengan Pak. Silakan doa setelah azan. Silakan Pak. Enggak usah malu Pak. Sudah hafal. Baik. Beneran sudah hafal semua ini. Ada yang belum hafal? Belum hafal? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Terus wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Jadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, yaitu ya Allah pemilik panggilan azan at-tammah yang sempurna ini, wassalatil qa'imah dan salat yang ditegakkan ini. Kemudian kita berdoa untuk Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi, wal fadilah dan kemuliaan. Salawat kita. Wa ba'athu maqaman mahmudan, yaitu berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmudan. Apa maqaman mahmudan? Tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Wa'adtah, ya alladzi wa'adtah, yang engkau janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang yang mendengar adzan mengucapkan ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah adzan dikumandangkan, kata beliau, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka orang itu berhak mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Ya. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil
qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya. Usahakan habis dari sini yang belum hafal dihafalkan. Bila perlu pekan depan atau bulan depan kita tanyakan lagi sebagai bahan murojaah. Kemudian zikir yang kedua yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya silahkan mau dibaca yang tadi kemudian yang ini juga, bahwasanya keutamaannya berbeda. Tadi itu barang siapa yang membaca zikir yang tadi itu halat lahu syafaati, kata Rasulullah, bahwa berhak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kalau membaca ini doanya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita ulangi, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban. Kemudian wabil islami dinan. Yang terakhir wa bi Muhammadin rasulan. Ya. Ini lebih gampang kayaknya Pak ya. Tapi keutamaannya beda, yaitu kalau ini keutamaannya ghufira lahu dzanbahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Dosa yang diampuni. Tetapi kalau doa yang pertama tadi mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Yaitu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Ya. Silahkan mana yang dianggap paling gampang. Kemudian yang kedelapan yaitu berdoa di antara adzan dan iqamah. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ad-du'a la yurad. Doa itu tidak akan ditolak. Bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Tapi sekarang bagaimana kita sudah berdoa tetapi kok enggak dikabul-kabulkan? Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kenapa doa kita tidak langsung diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak menghadirkan hati kita itu ketika berdoa. Ketika kita berdoa masih kita memikirkan perkara dunia, masih kita memikirkan perkara yang lain, kita tidak menghadirkan hati kita. Begitu pula kenapa kita tidak tersentuh hati kita ketika membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, hati kita tidak tersentuh, kita tidak bisa menangis. Ya, karena masalahnya hati ini. Ketika membaca Al-Quran, kita membaca, tetapi hati kita entah kemana pikiran kita. Ya. Sehingga apa yang kita baca, kita bisa kita pahami. Tidak bisa kita nikmati, tidak bisa menjadi penenang bagi kita. Tidak bisa menjadi obat bagi kita. Karena ketika kita membaca hati, kita tidak menghadirkan hati kita. Mungkin selama ini seperti itu. Nah, jadi kita manfaatkan antara adzan dan iqamah ini untuk berdoa. Lebih utama di sini berdoa ya ketimbang membaca Al-Qur'an. Karena ada waktu-waktu tertentu, ada utama membaca Al-Qur'an, ada utamanya lebih utamanya membaca berdoa. Maka di sini antara adzan dan iqamah lebih utamanya silakan perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Kemudian yang ke-19, dua lagi, 19 yaitu tidak meninggalkan masjid setelah dikumandangkan adzan. Nah ini hati-hati panjenengan, tidak meninggalkan masjid setelah dikumandangkan adzan. Ya. Tidak meninggalkan masjid setelah dikumandangkan adzan. Karena kenapa? Kalau kita meninggalkan masjid, maka kita telah menyelisihi atau bahkan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memerintahkan kita ketika setelah adzan dikumandangkan, salat sunnah 2 rakaat atau lebih. Kalau bagi yang keluar ketika adzan dikumandangkan tanpa hajah, tanpa kebutuhan apapun, maka dikhawatirkan dalam dirinya itu terdapat kemunafikan. Ya.
Berbeda kalau ada hajah, berbeda kalau ada kebutuhan. Atau bahkan dia keluar masjid, qomatnya masih lama, kita ngobrol aja dulu atau main-main apa di luar, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan dikatakan para ulama itu haram hukumnya. Seharusnya kita berdoa, tapi kita gunakan dalam perkara yang mubah, yang makruh. Ya. Jadi di sini jika tidak ada hajah meninggalkan masjid ketika adzan sudah dikumandangkan, maka tidak dibenarkan. Ya. Berdiamlah di masjid, memperbanyak doa atau berzikir. Sampai di sini bisa dipahami. Yang terakhir, yaitu memberikan waktu tenggang. Memberikan waktu tenggang yang cukup antara adzan dan iqamah. Ini bagi pengurus masjid ya. Memberikan waktu tenggang yang cukup antara adzan dan iqamah. Saya lihat di sini 15 menit ya. Kemudian iqamah dikumandangkan. Iya, Pak. Kalau di tempat saya 10 menit. Maghrib itu 7 menit. Waktu yang lainnya 10 menit. Alhamdulillah di sini lebih lama. 1/4 ya. Karena apa? Kita memberikan jamaah itu kesempatan untuk berdoa, ya berudu, ada hajahnya mungkin kamar mandi, ya, sehingga dia tidak tertinggal masbuk ya, mengerjakan sholat berjamaah. Ini yang bisa kita sampaikan. Di sini ada sedikit pertanyaan yang salah satunya sudah kita jawab tadi. Assalamualaikum. Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, apakah menjawab adzan pahalanya setara dengan mengumandangkan adzan? Jadi setiap perbuatan itu memiliki keutamaan masing-masing. Kalau adzan yang tadi, muadzin itu mendapatkan keutamaan, lehernya akan dipanjangkan pada hari kiamat dan pahalanya lebih. Tapi kalau mendengarkan adzan, maka pahala mendengarkan adzan tadi dia mendapatkan pahala juga, kemudian di samping itu dia mendapatkan pahala syafaat atau diampuni dosanya jikalau dia berzikir setelah adzan. Jadi ada pahalanya masing-masing, tidak disamakan. Ya. Kalau ditanyakan lebih besar mana pahalanya, maka tahta masyiatillah. Ya. Tahta masyiatillahi ta'ala. Kemudian yang pertanyaan yang kedua sudah kita jawab, ini sudah kita sampaikan tadi. Apakah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa meminta wasilah untuk Rasulullah SAW setelah menjawab azan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Naam. Tadi doa atau zikir yang pertama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak ya, mendapatkan syafaatku pada hari kiamat karena dia mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang terpuji, sehingga Rasulullah SAW menjamin atau memberikan dia syafaatnya pada hari kiamat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.